Selamat datang di modul 7 mengenai penggolongan hukum. Dan tentu saja kita ingat dulu arti dari hukum ya. Hukum merupakan himpunan kaidah di mana isinya ada keharusan ataupun larangan mengenai perilaku manusia terkait dengan kaidah yang disepakati untuk diadakan, dipatuhi, dilaksanakan di lingkungan tersebut. Terkait penggolongan hukum, Ahmad Sanusi mengatakan bahwa penggolongan hukum ini tergantung kepada sumber atau berlakunya dari hukum. Juga bergantung pada apa? Bergantung pada kepentingan apa yang dilindungi atau tujuan dari hukum tersebut. Di Pak Ahmad Sanusi sekarang penduduh suara. Beliau mengatakan bahwa penggolongan hukum dapat dibagi menjadi beberapa, mulai dari berdasarkan isinya, wujudnya. Nah, poin-poin penggolongan ini nanti saya juga tampilkan dalam bentuk teks sehingga memudahkan Anda untuk memahami konsep materinya. Modul 8 berbicara mengenai mazhab ilmu pengetahuan hukum. Nah, yang pertama adalah bagaimana adanya aliran hukum alam. Dikatakan sumbernya dari Tuhan, berlakunya abadi. Tokohnya itu ada Aristoteles dan Plato, setidaknya yang tokoh-tokoh yang saya baru baca. Ya, mungkin bisa jadi ada banyak tokoh lainnya mengenai teori hukum alam ini. Konsepnya adalah hukum dan moral ini tak bisa dipisahkan. Jadi cara internal dan eksternal ini akan menjadi sebuah kesatuan. Moralnya oke, perwujudan di hukumnya juga akan menjadi baik. Yang kedua merupakan aliran positivism. Tokohnya Hans Kelsen. Beliau mengatakan bahwa dasar pedomannya ini adalah kekuasaan negara yang tertinggi. Makanya itu dari hukum positif. Beliau mengatakan bahwa positivisme perlu terlepas dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi normatif itu adalah kunci pada aliran positivisme. Yang ketiga merupakan aliran historis. Tokohnya Friedrich Karl von Savigny. Beliau mengemukakan bahwa ada hal yang lebih utama dari sekedar kecerdasan seseorang ahli hukum ini, yaitu apa? Kemampuan untuk menerjemahkan sejarahnya. Setiap bangsa memiliki sejarah hukum, itulah yang perlu diterjemahkan perkembangan dari kondisi masyarakatnya. Itulah yang akan menjadi hukum. Yang lebih penting penerjemahan perubahan masyarakat, bukan sekedar orang yang bisa membuat undang-undang. Itu dia inti dari bagaimana aliran historis. Apabila aliran yang sebelumnya historis ini titik fokusnya ada sejarah tata hukumnya, yang selanjutnya adalah sosiologis, bagaimana fakta hukum dapat diterima di masyarakat. Oke, sekali lagi berbeda historis dan sosiologis. Ketika historis berkata tentang sejarah tata hukum, sedangkan sosiologis ini berkata adalah bagaimana pada kenyataannya hukum dapat diterima di masyarakat. Ini melahirkan mata pelajaran baru, sosiologi. Auguste Comte menjadi pelopornya. Sosiologi ya, kondisi masyarakat, bagaimana menerima fakta sehingga dapat dijadikan hukum. Selanjutnya adalah aliran antropologis.
Aliran ini mengemukakan bagaimana dipelajari kesukuan yang tersebar dari berbagai dunia sehingga melahirkan ada aliran kultural, bagaimana dipahami perkembangan budayanya untuk membentuk suatu hukum. Satu lagi adalah tumbuh aliran realis. Aliran realis ini mengemukakan bagaimana hakim jadi unsur manusianya ataupun manusiawinya ini ada cukup kental, bagaimana hakim dapat membuat hukum, dapat mengemukakan hukum dari pengamatan ataupun wawasannya sebagai seorang hakim. Pertama dari budaya hukum, kita akan membahas tentu saja pengertian. Ada yang saya bold, yang saya tekankan untuk memudahkan Anda memahami dari budaya hukum. Yang pertama adalah budaya hukum itu kebiasaan. Oke. Yang kedua yang saya bold, hukum positif. Jadi dari dua poin itu Anda nanti bisa mengembangkan bahwa kebiasaan untuk mematuhi hukum positif. Kan gitu ya. Dari dua poin itu. Kalau secara panjang ya dibacakan kebiasaan orang atau kelompok orang mematuhi dan menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kan hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini. Ingat, pernah saya bahas di kelas ya. Lantas apa tujuan dari budaya hukum ini? Tentu saja, seperti saya bilang, ini merupakan bagian dari ataupun unsur dari tegaknya hukum kita. Ini untuk melindungi hak hukum dari warga negara. Itu ya, pengertian budaya hukum. Lantas bagaimana budaya hukum ini bisa konsisten ada, bisa tegak? Ini memungkinkan budaya hukum memungkinkan untuk menjadi tegak apabila tentu saja ketika kita berbicara mengenai budaya, secara spesifik budaya hukum ini akan menyangkut manusianya, orangnya. Maka apabila orang di dalam negaranya bisa mematuhi hukum, di mana manusianya bisa membiasakan diri untuk mematuhi hukum, maka budaya hukum ini akan tegak. Maka ditulis kalimatnya, orang bisa mematuhi hukum kalau ia membiasakan diri untuk mematuhi hukum. Persoalannya, tidak semua orang bersedia untuk mematuhi hukum. Bahkan ada prinsip bahwa hukum diciptakan untuk dilanggar. Nah, itu dia. Prinsipnya berbeda-beda. Hal ini yang mengakibatkan budaya hukum begitu menantang untuk menjadi tegak. Lalu saran dari saya bagaimana? Saran saya apabila Anda ingin menegakkan mematuhi budaya hukum, seandainya Anda terbiasa ataupun diajarkan untuk melanggar, putus dari generasi Anda. Dalam artian, kebiasaan-kebiasaan yang jelek terdahulu, putus lakukan yang baik. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Polanya seperti ini, teman-teman, kuliah online saya. Kita pindah skop dari budaya hukum kepada budaya secara umum. Ini merupakan bagian presentasi saya ketika saya berbicara dulu di konsep hipnotisir ya. Namun saya akan bahas di ini karena ini ada nyambungnya. Waktu itu saya membahas bahwa gambar yang di depan yang di Anda ini merupakan rantai kekerasan keluarga, merupakan budaya kekerasan keluarga yang turun-menurun. Saat kita lihat dari gambar yang paling kiri, ketika seseorang menjadi anak, misalnya anak laki-laki, ayahnya biasa berlaku keras atau kasar di rumah, yang menular kepada ibu, dari ibu untuk pelampiasan kepada anak, sehingga anak melakukan kekerasan atau bullying kepada teman-temannya, atau dalam hal ini mainannya, merusak dan seterusnya. Maka di masa kini, ketika anak itu sudah menjadi orang tua, sudah menjadi bapak, ada transfer budaya kekerasan di keluarga itu. Anaknya kembali menularkan kepada istrinya, istrinya kepada anaknya kepada teman-teman sekitarnya. Lalu bagaimana di masa depan kemungkinannya?
ada transfer kekerasan kepada anak. Ini menjadi rantai istilahnya, memutar terus. Termasuk apabila skop dalam bahasan ini budaya hukum, apabila Anda membiasakan melanggar pada anak Anda. Hal sederhana nih ya, Anda membuang sampah sembarang di depan mata anak Anda. Ataupun di samping, tidak perlu di depan. Anak itu kan mencontoh dari keteladanan ataupun memperhatikan dari apa yang di sekitarnya, maka direkam rantai itu. Itu dalam hal budaya keseharian. Lalu bagaimana bila dalam budaya hukum? Helm bisa jadi contoh sederhana. Orang tua biasa mengajarkan kepada anaknya, udah nggak perlu pakai helm, nggak ada polisi. Diajarkan bahwa kepentingan pakai helm itu karena adanya polisi, bukan untuk aspek keselamatan, bukan aspek waspada, pencegahan apabila kepala terbentur. Maka saran dari saya untuk menegakkan untuk pembiasaan baru mulai dari Anda sekarang, saat ini. Sehingga nanti terbentuklah rantai baru di keluarga Anda yang lebih harmonis. Oke, itu saran saya dari sana berkaitan bagaimana budaya hukum kita bisa tegak. Tentu saja namanya budaya hukum, kesadaran moral ini penting untuk tumbuh dalam pembudayaannya. Lalu apa saja bagian dari kesadaran moral ini? Yang pertama, keyakinan diri. Jadi saat kita melakukan budaya hukum, kita yakin bahwa aturan itu yang kita lakukan, terutama untuk diri itu perbuatan baik yang perlu kita lakukan. Orang pertimbangannya bisa melakukan sebuah aktivitas namun niatnya beda. Ini beda. Ini akan beda hasilnya. Saya ulangi ya. Orang bisa melakukan aktivitas yang sama, namun niat awalnya bisa jadi berbeda, pemahamannya bisa jadi berbeda. Energi aktivitas yang dilakukan juga akan menjadi hasilnya berbeda. Saran saya, lakukan semua dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Dengan keyakinan yang dilakukan merupakan perbuatan baik. Yang kedua, melakukan bukan karena diawasi, namun sekali lagi karena kesadaran bahwa ini perbuatan yang baik yang perlu kita lakukan, tidak ada siapapun itu. Ya. Kembali contoh yang tadi helm, seandainya tidak ada polisi, tentu saja tidak perlu dipakai. Lalu apalagi? Yang ketiga, disiplin gitu. Saya ulangi kembali, tak perlu ada paksaan untuk melakukan aktivitas keseharian kita dalam kesadaran moral, dalam hal ini budaya hukum maupun secara luas. Penting. Saya ulangi ya, perbuatan yakin bahwa ini perbuatan baik, tidak perlu diawasi dan tidak perlu dipaksa. Lantas apa pentingnya? Lalu mengapa kita mesti konsisten? Kita perlu konsisten melakukan perbaikan budaya atau dalam hal ini budaya hukum. Balik ke konsep kesadaran tadi yang di slide sebelumnya, maka yang perlu saya tambahkan di konsep kesadaran di slide ini, penting untuk kita menyadari alasan keberadaan kita di bumi ini. Saat kita lahir sebagai manusia, bukan sebagai hewan, tumbuhan, ataupun lainnya, maka tentu saja ada sebuah alasan sendiri, ada tugas tersendiri, sehingga kita lahir di bumi sebagai wakil dari Tuhan. Kita kan wakil Tuhan. Secara garis besar, sebagai wakil dari Tuhan, yang saat ini berada di kota Bandung, misal, maka tugas besar kita untuk mensejahterakan, menstabilkan, membuat harmonis diri kita, lingkungan kita seluas mungkin, sehingga bumi ini tetap lestari. Itu tugas besarnya. Bagaimana agar tetap lestari bumi ini? Tentu saja dengan menaikkan kesadaran kita sebagai manusia. Tetap menjadi manusia. Hindarkan kita menjadi manusia
namun perilakunya seperti hewan. Dalam artian memiliki mata, diberi anugerah mata tapi tidak digunakan untuk memperhatikan, telinga untuk menyimak, akal untuk berpikir. Itu perlu diwaspadai. Dalam hal ini, semakin enggan Anda untuk mengupgrade kesadarannya, maka budaya hukum pun akan menjadi turun. Oke. Kesadaran-kesadaran yang biasanya orang-orang dewasa ada yang masih bersifat kekanak-kanakan. Biasanya kan itu, orang dewasa yang anak kecil yang terperangkap dalam tubuh yang dewasa. Hati-hati juga di sana. Perlu sekali lagi tekankan. Ingat, apa yang kita lakukan kembali ke kita bagaimanapun bentuknya. Maka menjadi penting untuk Anda memulai perbuatan baik karena itu memang untuk diri Anda sendiri. Oke? Maka mulai evaluasi diri Anda. Seberapa sering Anda berpikir kurang baik, berkata kurang baik, bertingkah kurang baik kepada siapapun. Bukan sekedar manusia. Hewan, alam, hati-hati. Anda memulai rantai budaya Anda untuk keluarga Anda sendiri saat ini dan mendatang, terutama juga untuk tentu saja budaya hukum. Bedanya apa? Ketika budaya, konsekuensinya akan menjadi norma sosial, misalnya. Namun ketika Anda melanggar budaya hukum, sehingga hati-hati bisa jadi ada nanti konsekuensi hukum. Oke, ada konsekuensi hukum yang nanti bisa menjadi sanksi tersendiri apabila budaya hukum ini terkait ataupun ada aturan yang menaunginya. Oke, itu dia penjelasan saya, gambaran saya mengenai budaya hukum.